Dan harapan-harapan dari teman-teman kita semua dengan dari saya, kebetulan saya juga seperti mereka lah harapannya sama saja ya kan? Ya. Ya gitu Halo, lah, halo. jadi udah gitu. Ya, terus ya dari tadi ya. Ini Mas Denny siapa sih ini? Aja halo. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Kenapa sih di bagian ini? Nama resmi macam. Mending mukanya di sini. Selamat sore, kita hadir di sini untuk menghibur Anda semua. Kebetulan ini diuploadnya Ba'da Sahur. Ba'da sahur. Kita akan tayang di bulan puasa tahun 2027 ya. Oke, kita akan Visioner. ya. Kita akan membuka acara hari ini dengan pantun dari Mas Munir. Silakan Mas Munir. Silakan Mas. Ayo Mas Munir. Siang-siang makan pentol. Cakep. Bentar. Kami bertiga memang jempol. Bagus. Aman, Bagus. aman. Dia bisa nyapu omongannya sendiri. Bagus itu. Itu bagus itu. Luar biasa. Dia memang orangnya visioner dia ini ya. Ya, Jadi kan itu tayang 2 tahun lagi. Jadi itu pantun yang terakhir tadi itu adalah pantun untuk nanti di closing. Jadi nanti Jadi closing. editor edit sendiri. Iya, editor nanti edit sendiri. Jadi begitu. Oke, hari ini teman-teman kita akan bahas apa teman-teman? produksi. Produksi kan? Oh, profesi. Oh iya. Oh ya ya. Belum direkod tuh, belum merah tuh. Sudah kah? Oh, sudah. Dari situ aja kalian penonton sudah tahu kan? Dia ini apa kerjaannya? Jelaskan Demi, jelaskan kerjaannya Demi. Kebetulan kerjanya itu wakar. Jadi center. Nyala belum? Iya, memang begitu dia. Jadi memang begitu. Nyala belum? Ya, dulu sebelum Awal masuk bergabung. Hah? Awal bergabung ke TVRI. awal bergabung. Ya, tahun berapa? Ya. Oh, awal bergabung. Sebelumnya kan saya sebelumnya tuh kan tukang bikinkan skripsi orang. Wih. Kamu Nah, Kayaknya cuma skripsi pacar deh. Ya orang. setelah itu saya masuk ke TVRI. Berarti nggak ada ini, nggak ada. Riwayat kerja kerjaan- lain, enggak ada. Oh. Kalau teman saya ada tuh penjaga fotokopi ada. Itu saya. Ya, itu ada tuh teman saya tuh. Kalau saya nggak ada riwayat lain. Jadi saya di TVRI itu betul-betul minim pengalaman. Saya minim pengalaman. Kalau Mas Munir gimana? apa itu? Enggak, saya noleng aja. Saya dan dengerin omongan saya. Emang kamu banyak banget. Banyak nyamuk mah. Kalau Mas Munir apa awalnya? Awal bergabung di TVRI 2013 ya? Iya 13. Sebelumnya itu penjaga warnet saya. Oh iya ya penjaga warnet. Ini saya tahu kerjaan sebelumnya lagi, saya tahu. Boleh isikan MP3 HP saya. Boleh isikan. Jadi Mas Munir ini dia dulu foto Facebooknya tuh, foto profilnya tuh selfie sama gambar pesut. Billy, lumba. Dia penjaga warnet dulu ya. Jadi kalau yang umurnya baru 20, baru 18 kayaknya nggak bakal relate sih sama yang tadi. Kalian pasti nggak tahu warnet. Oh iya, kalau 40 relate. Malah relate banget sama wartel kan. Kayaknya Mas ini bagus pakai mic juga. Enak nih ya. Ya. Harusnya ada Gen Z di sini nih. Iya sih. Iya. Oh, bisa. Tapi sudahlah, kita aja dulu ya. Kita yang relate Iya, aja. yang relate aja dulu. Siapa? Ini? Iya. Jupiter Jet dia. Genset gitu. Ya, genset dia. Enak syuting sini ada yang negur. Mas. Ya. Luar biasa. Ada. Nah, emang. Jadi juga Munir sebelum dia menjaga warnet dia juga ini profesinya sok kenal. Ya, Mas. Kalau Mas Demi kerjanya dulu sebelumnya apa Mas Demi? Betul kopi kan? Iya betul. Jadi saya dulu tukang fotokopian, padahal nggak nukang juga. Tapi nggak tahu kenapa disebutnya tukang fotokopian, padahal kan bisa aja. Coba. Itulah makanya agak Habis itu ganti lagi. Iya. Habis itu dari sebelah saya dia timbulnya. Ada gerobak tuh. Tahun 2013 Mas Munir masuk di sini nih masuknya lewat mana?
jalur SNPTN. Enggak jalur orang dalam. Lokal. Lokal, saya jalur lokal karena saya kebetulan magang. Magang di sini ya. Magang di Jadi nanti kita munculin muka Pak Gimin di sini ya. Ya, ada yang ngajari. Nih, mukanya nih. Nih, Pak Gimin. Pak Desuk. Pak Desuk yang namanya Pak Gimin Dulu Suk. awalnya magang, habis itu bantu-bantu, habis itu ya sama habis itu dikontrak lah hingga sekarang. Alhamdulillah sekarang saya menjadi orang dalam yang narik teman-teman saya. Kebetulan ini downline-nya ya. Saya downline-nya. Jadi saya juga ditarik sama Mas Munir ini. Jadi Mas Munir ini kan downline. Jadi di atas Mas Munir itu ada Pak Gimin namanya. Nah, dapat pesiar. Dapat pesiar dia. Ya, Jadi dia ke kantor pakai ke pesiar. kantor pakai pesiar. iya. Kalau Ya, udah, tuh awalnya sudah tuh. Intinya intinya gitulah. apa tadi kamu kerjain? Apa? Pekerjaanmu Sebelum? Ya, Joki joki skripsi. skripsi, Joki skripsi. fotokopi, Fotokopian. penjaga warnet. Bentar itu kriminal kayak joki skripsi itu kayaknya. Kriminal enggak sih enggak ya? Tapi yang legal. Enggak, saya legal. Pacar sendiri, kan? Karena pacar sendiri. Mantan pacar sendiri yang ya. Tapi di thanks to-nya sekarang udah dicoret. Enggak sih, cuma berapa persen aja sih. Oh. Sebenarnya cuma berapa Nah, persen. ini di sini nggak tahu ada kelapa jatuh. Ya. Saya. Enggak, sebenarnya kan bisa ditebak ya dari cara kita berpakaian nih, pekerjaan kita tuh apa tuh sebenarnya bisa Nah. ditebak. Ada admin. Jukir liar. Nah, langsung dimarahin Pak Andi Harun. Nah, ini berarti jokir yang belum dijinakan ya, Mas. Masih liar dia. Iya, Saya ya. Ini saya nih. Dan Ya. batiknya kan kelihatan ya. Dari batiknya aja sudah tahu dong. kelihatan. Saya tahu dong. Catering. Saya catering. Jadi sebelumnya saya itu enggak tahu ada kamera sebesar itu. Jadi waktu saya mau megang kamera itu saya kaget. Kagetnya gimana coba? Jadi AI kok. AI kok. Bisa nggak? Lihat lagi aku yang dikirim nomis. Aduh, telat. Ada yang kamu belum lihat kan? Sudah ya? Jangan. Ah itu bagus itu. Karena aku udah dengar Sudah, desas-desasnya. sudah Walaupun ada. videonya belum. Nah itu awalnya aja saya waktu mau pasang kamera itu di tripod, saya tuh nggak tahu cara masangnya gimana. Bahkan nggak tahu tripod mana. Tahu. Ah kalau yang gitu nggak tahu itu baru betul. Masang kan kamera kan, kan, tek, loh ini gimana caranya masang? Akhirnya naik lah yang kameramen senior nih kan, senior saya naik. Kamu nih kok nggak tahu sih, kameramen kok nggak tahu sih. Siapa itu? Gimana? Striker Indonesia ya? Bang Pamungkas. Ya. Bisa nggak dimunculi kepalanya? Bisa nggak ini fotonya nanti di sini ya? Nanti mukanya dia diganti mukanya. Oh iya. Ah. Akhirnya tapi bapak itulah yang ngajarin saya kamera besar itu tuh. Dan sempat diangkat anak juga bilang. Iya. Oh iya, Dulu- surat tanahnya aja sama saya. Dulu cara ngajarinnya gimana? Dari belakang itu kan diajarin cara megang kamera yang benar ya kan. Gini, embusan napas Iya. itu gimana? getar ya? Biar nggak getar. Itu Iya. napas pun langsung ditransfer dari orang ya kan. Iya. Dari sini. Nah, Kadang dan dari depan. dari situ saya tahu caranya megang kamera tuh harus tahan napas. Ya. Nah, itu yang ngajarin bapak itu juga. Ya pokoknya semua kameramen senior lah di TPR ini sangat-sangat mendukung saya sebagai kameramen baru ya pada saat itu untuk menjadi kameramen yang baik lah. Ya kan? Visioner. Bravo TPRI. Ya salah satunya teman anu ini upline-nya apa ya? Tadi kan downline kan? Pesiar ya? Upline saya ini yang bawa saya ini juga ya. Top tier-nya. Kalau dulu di awal Yang ngajarin saya juga dia. 2012 ya. Karena kami masuknya 2012 2013 itu kameranya masih sistemnya kaset. Oh iya, pita. Pita. Ya, dulu sempat ada yang DV, mini DV, terus peralihannya ke memori. Sempat kita ngalamin yang kamera yang besar-besar itu masih sempat beberapa tahun. Setelah itu karena udah eranya digital, jadi udah beralih lah kamera. Kayaknya baru 5 tahun ini deh ya. Pakai kamera camcorder tapi udah sistemnya udah memori. Setelah itu baru beralih ke DSLR, ke mirrorless dan lain-lainnya. Itu sih. Tapi ya ada kelebihan, ada kekurangannya sih. Coba dijelaskan. Ya. Kan kalau syuting sih kan rekamnya antara kaset, pita dengan memori itu sama cara ngerekamnya ya kan. Nah, yang beda itu cara capture-nya. Nah, sekarang kita tanya ke editor. Biasanya yang capture itu editor yang capture. Oke, gimana tuh? Dulu sempat bikin kalau saya kan yang paling muda nih masuk di sini 2013, 2000. Ntar saya potong. Nggak usah terlalu mudah. Kita cuma beda berapa bulan. Kita cuma beda berapa bulan. Nggak ada mudah-mudahan. Ya kan 2013, 2015, saya 2016. Ya cara kerjanya kebetulan hampir sama.
soal capture tadi. Jadi balik lagi ke Pak Gimin tadi yang ngajarin senior saya kamera, dia yang ngajarin saya capture akhirnya. Iya. Karena saya editor. Apanya CapCut tuh? Jadi capture itu tuh kalau bahasa sekarang tuh gampangnya tuh transfer lah. Jadi ada kan 300. Lain. Sorry. Aduh. Sorry. Anu uang Kak Maji tadi kasih. 15 ada 15 ribu ada nih uang mini soccer. Jadi ya intinya tuh transfer file lah. Tapi waktu itu kita masih pakai kaset. Jadi kita ada satu alat lagi. Nah kita masukin tuh. Nanti di situ ya disitulah cara mentransfernya. Kalau sekarang kan cuma butuh si memory card sama Card reader. card reader, reader, terus sudah tinggal di copy komputer. paste sudah. Kalau sekarang, kalau dulu tuh harus kayak gitu. Nah terus tuh saya diajarin Pak Gimin kalau emang alatnya sendat kita pukul aja. Biasanya tuh kalau kasetnya enggak mau keluar. Ya. Biasanya kan kita klik eject seperti kaset tip lah. Iya. Kita bisa Kalau eject. yang dulu Cek. kan Enggak mau keluar nih. Wah, gini-gini nih kepalanya. Wah. Keluar dia. Tapi nggak kuat-kuat. Ada dia tuh pakai trik juga dia kayak ada sayang-sayangnya Ada masih. sayang-sayangnya masih. Lama dong anunya. Prosesnya? Prosesnya Ya dulu. Urutannya atau lama transfer filenya? lama dua-duanya. dua-duanya sama aja sih. Ya. Jadi kalau kaset tape itu tuh kita bisa tuh kaset itu bisa ya paling enggak dua kali pakai lah ya Bro ya. Iya. Ya, Dua kali pakai lah. Jadi dua Pokoknya kali. kurang reusable lah. Heeh. Jadi Ri. R Us. Memang dan semuanya. cari kerjaan sendiri loh. Dia bikin susah sendiri dia. Jangan dia yang edit ya. Iya, dia sendiri. Enggak dong. Ya gitu. Terus apa lagi ya? Masuk era Mirrorless. camcorder DSLR ya? Ya DSLR. DSLR yang dulu single kali. lens kita mulai mengenal beberapa lensa kegunaannya. Misalnya lensa dasarnya ada wide, tele, fix, terus dasarnya sih itu aja sih, beralihlah kita ke DSLR. Nah, itu kerjanya kita mulai ringan gitu. Lama dah pelajari DSLR nih. Kalau lama sih enggak, karena udah ada basicnya, udah tahu kan. Apa itu namanya segitiga expose, terus Segitiga bermuda. tiga bermuda, Sama terus segitiga tadi- biru. Aduh. Nanti timbul ya logonya di sini. Untuk dasar-dasar kita udah kenal, dasar-dasar kamera dari yang camcorder tuh untuk peralihan ke DSLR sih udah aman sih. Ya. Kita tahu lah. Basic-basicnya sama sih. Ya apa kayak WB lah. Wide balance, balance. and iris. Segitiga exposure itu tuh seperti bukaan lensa, kecepatan shutter Kecepatan. dengan ISO atau ISO. ASA. Nah, ini ada ilmunya nih tadi. Segitiga exposure Nah, itu. Kalau segitiga Biru biru. tadi untuk bikin sanggar. Nggak. Nah, gitu. Aman Nah, sih. jadi kita pas pindah dari jenis kamera apapun kita sudah bisa menggunakan lah. Yang beda tuh paling ininya apa? Tombol-tombolnya ya. Tombol-tombolnya aja yang beda. Tapi fungsinya sama. Fungsinya sama aja. Jadi untuk belajarnya lama atau enggak sih enggak terlalu lama. Nah ini Bentar bagusnya aja. kita ngobrol gini langsung cut nyambung itu biar editornya tuh capek ngangkatnya gitu. Jadi pas kamu ngomong, Kata-kata. pas kamu ngomong juga gitu kan. Gitu. Teman-teman ini gimana sih sebenarnya? Kameramen atau editor? Atau perangkap? Nah Nah, kebetulan kayak berkesinambungan aja ya kan? Ini menarik ya. Ya jadi gini. Di tahun Apa namanya multi-gender nggak? multitaskam kayaknya. multitaskam merek lagi. Multi room aja sih. Enggak. Makanya pakai yang gini. Sebenarnya Nyambung. Selain- Nyambung. Iya. sebenarnya kalau di TV atau di Kita boleh nyebut kita ini kerja di TVRI nggak sih? nggak usah ya, di industri kreatif lah ya. Ya, Di industri Broadcasting. itu Iya. Enggak. Itu TV Gatra. jadi di industri kreatif ini Ini biasa biasa nasi goreng. Tapi aku buka di sini. Enggak. Jadi sebenarnya kalau di industri kreatif atau broadcast ini kita dituntut buat bisa menghandle beberapa profesi ya. Misalnya kita basicnya kameramen, udah pasti bisa jadi editor, bisa juga jadi audioman gitu. Jadi sih sebenarnya kalau udah punya dasar-dasar
produksi insya Allah sih bisa aja. Ya. Mulai dari editor gitu bisa aman sih. Kameramen, editor jadi video bisa juga Mas? Insya Allah bisa karena dia udah tahu ya komposisi gambar yang tepat, terus penempatan kamera, Blocking. terus blockingnya, terus dialognya, kapan perpindahan zoom in, gambar, zoom in, harus itu mundur, harus harusnya tahu sih. Kan dia video sama kameramen sudah. Ya sudah sih. Cut kamera 2 habis nih. Master, soalnya beliau mau jawab nih. Itu contohnya begitu. Kita udah Ya. tahu komposisi gambar sih sebenarnya. Ya itu dari pengalaman aja, sama dari ya ilmu-ilmu dasar kita ada sedikit menguasai lah. Karena di tempat kita kerja ini juga kita diberikan Kok malah pembukaan? diberikan Mas, oh ya kita kebetulan gak ada orang. kita lagi ya ini biar yang ngedit agak sakit nih. jadi kita tuh dikasih kesempatan lah sama tempat kerja kita ini untuk bisa sekolah lagi lah, mengembangkan diri, mengeksplor diri. Ya, jadi kita juga menimba ilmunya itu. Kok sedih? Kalau jawabannya Oh sudah iya tuh sedih. lihat aja Mas. Oh, makasih Mas. Ketahuan dapurnya aku lagi kebalik itunya. Punya terbalik. Gitu. Kalau dari segi kamera ya begitu ya. Kalau dari segi editing gimana tuh? Editing. Mas editor dulu sebelumnya sempat nggak itu yang editing yang ini B-roll? Yang ini, yang linear. Oh Linear enggak dong. sempet dong, kan saya lahir kebetulan 2013 saya lahir jadi jadi alat itu udah nggak ada. Brother, 2013 kamu semester berapa ya? Semester 7 deh. Jadi kebetulan saya nggak ngalamin sih, cuma kalau denger terus sempet lihat alatnya kayaknya emang lebih susah ketimbang kita yang sekarang. Kalau kita yang sekarang kan semua tuh serba mudah, dari mulai kita transfer file aja tuh gampang banget. Ya. Nah kalau dulu tuh susah banget gitu. Nah itu kebetulan Mas Haris kuliah di kita. Iya. Kebetulan helmnya ada tanduknya dia. Nah itu kebetulan Mas Rian. Mas Rian. Ya. Jadi nanti gambar itu yang lewat. Fotonya aja. Ya, itulah itu karena perkembangan jadi Perkembangan kita tahu editing. Yang dari awalnya Apalagi tuh, editing boleh. linear, sekarang sudah menjadi editing non linear. Non-linear. Bahkan sekarang orang juga udah bisa ngedit pakai HP kan. Pakai HP? Jadi kayak semua Ya. orang bisa jadi editor. Semua orang? Kebetulan udah jadi. Nah, itulah jadi editing itu tuh sekarang tuh sudah sangat mudah, apalagi ada AI sekarang ini ya. Kita udah dipermudah. Nah, nanti video kami lagi duduk gini aja tuh sudah jadi. Nih, videonya di sini nanti nih. Di sini nih ada nih, di tengah-tengah nih. Nah, nanti tertutup muka Demi sedikit. Gitu ya. Terus Apalagi nih? kalau dilihat perkembangan zaman berarti semua orang itu sebenarnya bisa editing. Jadi ya. kameramen, bisa jadi kameramen. video Apalagi sekarang HP-HP. Milky Man bagus. Apalagi kamera-kamera HP sudah canggih lah. Iya. Ya, ada yang mau ditanya? Kebetulan ada yang dimpos dari TK mana deh? Darul apalah. Kalau edit itu harus nunggu mood katanya. Benar. Kalau untuk kita yang memang produksinya harus rutin itu kita nggak bisa kalau nunggu mood. Ya. Moodnya harus memang terjaga. Kalau yang kejar tayang ya, itu Ya. kejar tayang nggak bisa pakai Nggak mood. bisa. Kita sebenarnya bisa ngerjain 1 hari 1 malam, cuma kami nggak ngelakuin itu. Iya. Karena itu bakal nggak standar lah. Bakal nggak standar lah. Hasilnya bakal ya Ya. gimana lah, udah kelihatan lah. Dibanding kita ngerjainnya diberi waktu seminggu atau 2 minggu itu Beda lah. lebih proper lah hitungannya. Mm. Tapi kalau pendapatannya Mas ini nanya terus ya dari tadi. Ini Mas Denny siapa sih ini? Udah waktunya 5 menit aja loh. Kayaknya dia tetangga saya deh. Coba nanti pertanyaannya bisa dikirim ya ke email kami. itu bisa ketemu dengan kru yang kadang tidak selevel. Semut kecil dong. Kecil. Ya itulah, makanya kalau ketemu rekan Dia yang cerewet ya, atau ya ada teman-teman yang kita mau kerja cepat tapi temannya antar aja lah. Oh, mending langsung baku hantam. Tapi ya kadang-kadang sering produksi itu kayak gitu sih. Kita ketemu Serunya gitu, orang ya, yang berbeda gitu. betul. Kita ini kan hampir masuknya barengan nih. Jadi Enggak ya. Kamu dia tahu lebih awal. Enggak ya. gap apa ya? Gap itu apa ya? Jarak. Jenjang antar kami dan senior itu hampir Kebetulan kita lahir di 10 tahun di nih. era yang sama. Jadi hampir beda 10 tahun. lebih Jadi masuk. kita dulu tuh belajar buat
apa yang ngimbangin produksi, kita belajar sama mereka, mereka beliau juga alhamdulillah bantu kita sih. Nah, sekarang alhamdulillahnya untuk generasi yang sekarang jaraknya nggak jauh, terus sistem editing juga hampir sama semua kan, jadi mereka yang baru-baru pun udah ngerti basic-basic editing. Kayaknya clip on lu lepas ini deh. Cara sini aja. Kan kamu ngomong ke sini. Ya gitu. Halo. Jadi ya itu sih. Jenjang untuk sini. belajar bareng tuh udah. Sini aman lah. sebelah sini. Anginnya dari sini. Enggak, itu kena jenggot mudah. Iya. Ya. Jadi kalau Mas Munir selama produksi dari tahun 2013 sampai sekarang pengalaman apa Yang paling yang paling kamu siapa berkesan? banyak tanya? Kan tadi saya opening. Apa Kan Mas kita Munir? saling kenal ya. Iya. Apa itu? Ya, apa produksi. pengalaman yang paling susah dilupakan nih? Oh, Lucu lah, paling lucu lah, apalah. Ya. yang lucu-lucu Kayak enggak? Mas ya pertanyaannya ya. Iya. Karena saya malas jawab. Tapi kan nanti kita gilir ya. Oke. Tinggal kalau akhirnya. Iya, ternyata ada. Ih, keren. Saatnya nih. Kokonat. Kalau produksi sih paling seru kalau ke pedalaman-pedalaman ya. Pedalaman ya? Ya, jelas itu pasti teman-teman juga ngerasain kan. Kalau produksi ke pedalaman itu nemuin penduduk-penduduk asli sekitar situ, pasti seru tuh. Apalagi tempat-tempatnya belum pernah kita tuju ya. Pernah nggak syuting di tempat yang nggak ada Indomaretnya, Mas? Sering. Nanti itu peradaban ya. Karena itu peradaban. Dimulai Sering ya, Mas ya? peradabannya. Iya. Tapi teman-teman di sini sih biasa kita nggak bisa syuting kalau nggak ada tempat yang orang jual pentol. Pentol itu. Es. Nomor satu tuh, pentol, es, gorengan. Nggak gitu. Sama teman saya ini juga ya. Dia tuh nggak bisa syuting di tempat yang Banyak ikannya. bukan di tempat yang ada atapnya. Nggak bisa teman saya ini. Nggak bisa, nggak bisa. Jadi dalam sehari misalnya seharian dia tuh di dalam rumah terus syutingnya. Demam pasti malamnya. Demam, sakit. Sakit pasti. Harus di medan. Dia harus di medan perang. Kalau teman saya yang ini, kalau yang ini dia harus yang ada sinyalnya. Cerita dulu coba. Iya, benar. Nanti aku begitu ini di zoom in terus tuh gelap tuh. Itu musik sedih. Itu editor. Editor. Nah, syuting pun udah berpikir Ya. kan, udah berpikir nih nanti berpikir. editnya gini. Auto. Ya, Auto. kalau Mas ini siapa sih namanya? Mas ini siapa namanya Mas ini? Kebetulan nama saya Mas Dikin. Mas Dikin, oke. Mas Dikun gimana? Ada pengalaman anunya nggak? Pengalaman yang seru banget nih gitu kayak. Kayaknya kalau seru Oke, ditahan sebentar Mas. Kita akan Iklannya udah pada menggebu-gebu mau masuk, sebentar kita kembali. Lanjut Mas, gimana Mas? Jadi tadi karena kepotong iklan, coba kita iklan lagi biar Yo brand-brand masuk ya. Ya nih. Iya. Baru samping kiri. Baru Ya. iklan hidrokoko nih. Langsung salah. Yang kamu sensor apa? Gimana Mas Demi? kalau seru semua mungkin seru, tapi biasanya itu ada yang horor tuh ya. Kalau yang keren tuh yang horor-horor gitu. Ini seru nih. Ini horor nih. Yang Oke. horor-horor gitu tuh. Coba Mas, kayak- gimana tuh? Yang lu lukis setan itu ya. Nggak gitu juga nggak Oh, ada. enggak ya? Konten kita kebetulan nggak ada, tapi kalau mau dibikin mungkin bisa itu. Jadi apa cerita horornya apa? Memang gitu. Memang nih. Jadi waktu itu kita ke Iya, itu namanya Mas Heri. ada kayaknya lewat. Mas Heri ini kebetulan dulu orang CA, baru dia pindah ke program, dia sempat di PU. Iya, horor juga. Tapi itu kurang banyak daripada PED. Ini dulu Edi. Oke, cerita horor gimana tadi cerita horor? Jadi kita pernah ke suatu pedalaman waktu itu.
ke itu di Mahakamulu. Mahakamulu. Oh, kan kami bertiga juga sama Mas yang di sana dan Mas yang di sana. Ya, kameramennya. Oh, ya, sebelum lahir. Ini Mas, berdua ini Mas ini. Kebetulan kami semua krunya. Iya. Semua krunya. 2018. Ya, betul. Saya pengantin baru waktu itu. Saya masih berjaga waktu itu. Tidak percaya. Dia anaknya bayi masih. Tapi percaya nggak percaya ya itu ya. Iya, Ya. itu ya bisa dibilang itu paling Menyeramkan ya kan? Karena kita hampir lewat semua. Iya. Tadi tuh saya Itu footage-nya muncul ya. Ustadz, ada Footage-nya muncul ya. nanti tak kirimi Mas yang kita mau koit semua itu ada Mas. Tadi tuh aku mancing dia itu kayak itu maksudnya yang diceritakan dia langsung pancing. Udah lama nih. Iya. Gimana yang ceritanya? keinget mungkin yang bareng Pak Agus. Iya, yang yang Punan. Yang Punan ya itu lebih perbatasan Malaysia ya? Bulungan dan Malaysia. Bulungan Malaysia. Nah, itu ya itu paling ekstrim. Berkesan sih. juga tuh ya. Kalau pengalaman sana pas ngedit. Gimana? Pengalaman sana pas ngedit. Oh, aku ada. Ruang editor kita itu memang tempatnya. Tapi aku beneran aneh. Jadi Iya, waktu itu aku dubbing buat salah satu paket. Jadi ada aku. Stop dulu kayaknya ini anginnya kenceng ganggu nih. Nah, itu kita tahu tuh karena kita udah sering ngalamin tuh, Ya, wah, terbiasa. Jadi ada aku, ada Mas Said, nanti muncul muka Mas Said, ada Mbak Dwi, muncul muka Mbak Dwi. PR banget tuh. Bentar lagi ada orang nyapu nih. Kita tunggu. Mana editornya mana? Editornya marah. Nah kebetulan ini editor senior ya. Ya. Mas Ervan nih salah satu PA, pengarah acara. Ya, terbaik. PA terbaik, editor jalan-jalan dan Terbaik. cara semua cara yang dia pegang itu pasti bagus. Pasti seru. Luar biasa. Orang Pasti mengukir prestasi pasti bisa. Oke, jalan-jalan. aku suka banget. salah satu orang kreatif. Ya habis uang lama ini. Waduh, ketahuan saya jukir liar. Apalagi ya? Lanjut ya, yang editing ya, serem ya. Ya itu, jadi serem. waktu itu lagi dubbing tuh di ruangan. Jadi posisinya ya komputer kayak gini lah komputer. Ada gitar nih di sebelah sini. Nanti mungkin bisa diedit ada gitar. Ya, bukan, udah. Kok repot sekali. Bisa nggak kameranya ikutin aku ke sini? Jadi waktu itu siang itu, waktu itu sebelum zuhur, sebelum ajan. Tiba-tiba saya Ajan? pakai kan Ajan, ajan. break dulu kita ajan nih. Gimana nih bro? Ajan nih, break dulu ya. Jadi tiba-tiba pas Dubbing. lagi dubbing kan yang pakai headphone aku nih. Jadi aku dengerin tuh. Tiba-tiba suara gitar genjreng. Itu terus tuh kayak bernada gitu, kayak ada chordnya. Bernadia. Kebetulan waktu itu lagunya saya nggak bisa Mungkin, nebak, jadi saya nggak dapat 4.000 rupiah waktu itu. Jadi karena saya tahu emang ruangan kami itu ya begitu, jadi saya diem aja. Udah. Nah ternyata si PD ini sadar dan si dubbernya sadar, jadi dia tegur lah itu. Jadi waktu itu sempat dua kali genjreng, terus saya bilang tenang. Tenang. Saya yang kabur. Tenang. Kabur gimana? Dia, enggak, kamu ini kurang panjang gitarnya. Wah. Baru dijerit. Oh negur beneran ya negur. Iya. Enggak, pokoknya dia tiba, ada suara. Bro, Bu Gapsta. Lo, aduh. syuting Betul, dulu. jangan dilihat, Bu. Ya, Jangan ditonton. Ya. Di like aja. Ya. Di like Bukan. aja. Kebetulan Bu Gapsta lewat itu. Ya, Di Bu. jendela kah? Tuh, Jendela yang sebelah sini tapi. Ya, Ya, samping suara gitar tadi genjreng itu. Nah, bisa juga. Jadi itu memang sering banyak yang menduplikasi jin-jin di sini. Nah. Jadi udah langsung ku copy filenya nih. Masukin ke mana? Di sana di zoom out muka aku nih, zoom in. Duplikasi. Ke mana? Kemana? Software editor, ke software editing. Aku dengerin sekali, beneran ada suara gitar. Ya. Nah, baru orang selanjutnya aku bilang, dengerin nih, ada nih. Mas. Nggak ada. Terus nggak ada dong. Itu tadi Mas Hamzah, kebetulan dia security juga. Dia pakai Scoopy, helmnya merah. Nanti kalau teman-teman ketemu boleh tegur. Ya gitulah. Memang kalau di dunia editing itu memang apalagi kita kan sering editnya itu tuh yang tadi dibilang kalau siapa namanya aku nggak tahu. Aku juga. Dia jadi apa kita ngedit kan sering malam ya dulu tuh ya. Dulu Dulu tuh seringnya sebelum malam. berkeluarga ya. Karena Oh, kira sebelum efisiensi. sebelum
sebelum efisiensi keluarga. Oh iya betul. Ah. Efisiensi waktu. Ya gitulah. Jadi dulu tuh kita sering edit malam. Jadi gangguan-gangguan makhluk-makhluk tak kasat mata tuh mungkin ada ya. Cuma saya tidak menganggap itu sebagai gangguan. Ya, fokus Saya aja menganggap sih. itu sebagai Teguran. nakut-nakutin. Jadi saya pulang. Ya, itu alasan saya sering ngedit lambat ya itu. Kira Itulah. lama. Ya itulah. Kisah-kisah di produksi sih. Ya. Yang di pedalaman. Ikri, Ais. Nah, kebetulan anak-anak kami lewat Ya. itu. Ya itu begitulah. Apalagi, Apalagi ini Mas ada- tadi kayaknya banyak pertanyaan. Silakan, apalagi. Coba ditanyakan nanti. Coba tanya lagi. Saya kasih 2.000 rupiah. Tapi kan kalau suara-suara gamelan nggak ada ya? Oh, itu lebih Yang ke... yang benung hitam yang Mas sudah cerita. Dulu juga ada pernah tuh ketika Ada yang full band nggak sih? Dia- full band biasanya lebih ke... Kebetulan ini full apa sih bahasanya kalau satu set? Tapi sebenarnya kalau gitu. kita cerita soal itu nanti pada takut ke kantor kita, Iya. ke studio kita kan. Jadi Kan cukup beda-beda kantor kan? Beda-beda? Iya. Beda-beda. Kebetulan Beda-beda ruangan. kerjanya saya di TV NHK di Jepang. Ya. Saya di Aljazair. saya Al Jazeera. Saya di Al Jazeera negara ya. saya di TV3 Malaysia. Itulah. Pak Cik. Kebetulan kami memang kerjanya tuh di TV nasional negara kami masing-masing. Oh iya betul. Saya kan Arab nih. Ya, kelihatan. Kelihatan kan? Kelihatan. Ya, Arab Sudan. Di banyak waktu nyamuk ya. Lagi di sini Mas, silakan. Soal apa lagi? Keluh kesah sudah, suka duka ya. sudah. Suka duka sudah. Ah, ini bintang baru nikah. Bintang baru nikah berapa bulan dia? Dia pecek merah. Pecek merah Ah, yang hitam. saya dulu pernah tuh di Desa Kelai. Iya, Kelai. Kelai. Oh, Kelai. Desa Kelai Kabupaten Berau. Itu pernah syuting kan. Kayaknya enggak asing deh itu. Iya, sama kamu. Syutingnya sama kamu. Syutingnya sama Mas Demi ini sebagai audioman dan editor dia waktu itu. Jadi saya megang kamera, beliau ini dia Pelesiran. pelisiran. Dia ya. Nah itu enaknya editor tuh kalau dia nggak handle kamera, kita bisa jalan-jalan aja. Jadi kita cuma tahu alur buat editingnya. Tapi kita di sana nggak syuting, kita cuma pelesiran. Itu enaknya editor tuh. Nah, gitulah. Nah, jadi saya pas lagi syuting, setelah saya syuting, saya didatangin sama kebetulan saya waktu itu kita syuting ini yang ibu-ibu yang nebasin mau buka lahan. Nebas buka lahan. Buka lahan. Iya. Ya, yang kita nyebrang sungai. Pohon pisang. Pohon pisang Iya, nyebrang iya. sungai. Didatangin ibu-ibu aku. Heeh. Masnya sudah nikah kah? Ada anak saya. Oh gitu. Itu pesan yang bisa diambil ya. Kalau jadi- main walaupun kamu jelek. Santai aja dong. Kamu bakal terlihat tetap ganteng. Yes. Kebetulan saya bawa alat saya tuh yang agak lengkap kan. Oh, cet. Jadi kayak keren aja gitu ya kan. Dan saya dikira PU. Karena saya bawa handuk. Oh iya. Benda apa yang paling sering kalian bawa ketika syuting? Yang nggak bisa lepas? Handuk. Iya. Alat Karena menerusnya Alat ya, alat ya. alat. Alat apa? Handuk kenapa? Oh, Iya, lap-lap keringat lah Mas, karena kita Oh. takut lah kalau siapa tahu keringatnya jatuh ke alat. Tapi ya sih benernya handuk sih. handuk ya. Terus apa lagi ya? Ya, Lakban. Kameranya. Kalau di luar peralatan produksi ya. Oh, selain kamera. Lakban. Tapi ini jet kamera loh. Lakban juga bisa, lakban itu umum kita bawa. Ini harus bisa. Terus Aku biasa handuk sama baju double biasanya. baju ya, keringatan sih. Karena biasanya kan Kalau saya tidak pernah bawa handuk ataupun baju double. Karena saya yang tidak pernah berkeringat. Mereka ini semua bocor. kebetulan dia kedap air. Saya kedap air. Jadi saya ini efek daun talasin dari dalam tubuh. Jadi keringatnya tidak keluar. Handuknya warna apa itu? Handuknya warna. Pemberian Ibu Hetifah. Terima kasih Ibu Hetifah. Terima kasih Bu Hetipa. Support kami. Terima kasih Bu Hetipa. Handuk Bu Hetipa. Saya juga dapat handuk itu. Ya. Oh ini produksi juga yang berkesan ketika 2020 atau 2021 yang COVID ya. Oh iya iya. Yang kita pernah Dan diusir. krunya ini lagi. Krunya kebetulan ini juga diusir kita di kampung. Kok bisa gini lagi? Kan kamu dari TV3 Malaysia. Oh iya. Oh, Kebetulan gabungan. Oh iya, mega proyek ya. Mega proyek kasih ya. Iya, untuk kopi kita collaboration. Itu Kita- ngangkat itu apa tuh? batu Saung. goreng. Mah, Imah. Nah, itu Imah namanya. Kebetulan dia cari jodoh tuh kalau ada yang mau boleh. jadi itu produksi waktu COVID kita ke daerah Mangkuris ya.
Ya, Kutai Sangkulirang Timur, sana dikit. Sangkulirang. Itu kita ke Goa Telapak Telapak tangan. Tangan. Nah, Bilangnya bilangnya itu apa? Peradaban manusia. Peradaban manusia. Berawal dari situ Berawal bilang. dari situ. Bilangnya gitu, coba cari sendiri. Jadi Iya. cuma kita sih bercerita soal kita diusir warga di situ. Gara-gara karena warga situ nggak nerima Nggak nerima orang dari warga luar. karena takutnya membawa virus COVID. Tas COVID, Nah, tas itu pas COVID. COVID tuh. Jadi kita di tengah jalan waktu itu gubernurnya Pak Isran kita Terima kasih Pak Isran. Ya, Terima kasih, terima Pak kasih Isran. atas beasiswa Nah. Kaltim. Kalau tim Cemerlang. Ya, Kaltim Tuntas dan Cemerlang. Cemerlang gitu dong. Kami cemerlang, kita kan pawang. Ini siapa? Dia Pak. Ya, aku juga nggak dapet sih. Oh, Pak, terima kan kita kasih. udah lulus. Almarhum Pak. Pawang, terima kasih Ya, juga terima almarhum. kasih, Pak. Ya. Lanjut Aduh. tadi kita sudah lihat beberapa performance dari stand up komedian tadi. Lain acara ya. Lain lagi acaranya, Mas. Lain. Jadi nih Mas, ini kita sudah mau masuk di sini, sudah segmen terakhir nih Mas. Waduh. Sedih. Ini sudah segmen terakhir dari acara Tidak kita. bisa dengan para viewer. Ya, dari untuk para viewer ya ini sudah terakhir. Jadi kita mau Memberi. menutup dengan motivasi atau Pantun juga ya? Enggak, pantun juga boleh. Apa Cari dulu di apa Google. tadi kiat-kiat ya? Apa sih? Motivasi. Motivasi dalam bekerja. Kita mulai dari yang paling muda ya. Oke. Mas Demi, coba gimana Mas Demi? Ya, kalau saya pribadi motivasi saya bekerja itu yang pasti keluarga di rumah. Betul. Tuhan. Kan berikan Jaranan. jaranan. Untuk Mas Munir Lisman gimana? namanya Lisman. Ya itu Lisman namanya. Harapan belum? Motivasi. Harapannya Mas? Harapan pribadi sih makin kreatif, Ya. makin lucu. Mm. Jadi kerjanya makin produktif. Harapan buat di kantornya juga kantornya bisa berkembang lebih baik karena ada kami. Terus tuh jumawa sekali ya. Maksudnya kantor bisa berkembang. Terus tuh kantor kami bisa melayani publik, bisa memberi informasi Sana harus yang banyak, yang bermanfaat buat semuanya. Udah, itu aja sih. Iya. Kalau kan tadi Mas ini tadi kan Jumawa kan. Nah, sekarang coba ini Mas ini yang Jumadi coba. Iya. Kebetulan saya pemancing kan paus ya. Kan paus ya. Gimana Mas? Motivasi dalam bekerja itu gimana Mas? Sama, satu keluarga juga yang paling sering memotivasi. Kebetulan keluarga saya semuanya kerjanya di TVRI. Iya. Iya juga ya. Iya. Selalu berkembang, untuk diri sendiri berkembang, terus makin kreatif. Buat teman-teman juga kita bareng-bareng di sini kerja. Karena di broadcast itu kita kerja tim ya. Iya. Nggak ada yang mau timbul Nonjol sendiri nggak ada. nge-freeze. Dia ngelucu terus. Nggak ada yang pingin paling menonjol di antara tim itu, nggak ada. Ya. Kita kerjanya semua bareng. Barengan. Capeknya bareng. Capek bareng. semuanya. Intinya kerja sama timnya makin kompak deh Ya, di sini. makin solid. Solid itu sih. Terus untuk harapannya untuk instansi TVRI makin berkembang, merangkul kita teman-teman di produksi, bukan di produksi aja ya, keseluruhan lah. Mau makin dirangkul, kita bisa kerjasama, kita. Nah, coba kau Gro. Ya. Gro lagi. Oke. Kita sudah mendengar ya kan motivasi dan harapan-harapan dari teman-teman kita semua dengan dari saya. Kebetulan saya juga seperti mereka lah harapannya. Sama saja ya kan? Ya. Ya, harapannya sama, kita maju bersama, tumbuh bersama, kita jaya bersama. Ya. itu. Oke. Sampai di sini perjumpaan kita. Kita tutup dengan hamdalah. Pantunnya yang tadi. Ya. Kalau ada sumur di ladang, Cakep. boleh kita menumpang mandi. Betul. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kejahatan itu bukan karena ada niat dari pelakunya, Wadah. tapi karena ada kesempatan. Jumadilah. Sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transisi ya, transisi. Transisinya begini. Transisinya gini. Nah, masuk ini, gebok. Oh, iya. Tutup.